Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam A Few Minutes Talk About God bersama saya, Frater Maria Walterus BHK. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-22. Bacaan-bacaan suci pada hari ini berbicara tentang panggilan untuk hidup dalam pengorbanan, komitmen yang mendalam, dan mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan diri sendiri. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Yeremia berkata, "Firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari." Ungkapan ini mencerminkan perasaan dan panggilan pribadi Nabi Yeremia dalam menjalankan panggilannya sebagai seorang nabi. Karena respon yang negatif terhadap pesannya dan situasi pribadinya, Nabi Yeremia mungkin merasa frustasi dan putus asa. Dia bisa merasa bahwa usahanya sebagai seorang nabi tidak membuahkan hasil, dan bahwa pesannya tidak pernah dihargai atau diindahkan. Dalam konteks ini, ungkapan firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari mencerminkan perasaan dan emosi yang mendalam Nabi Yeremia. Meskipun dia setia menjalankan panggilannya sebagai nabi dan menyampaikan pesan-pesan yang diberikan Tuhan, respons negatif dan perlakuan buruk dari masyarakat membuat dia merasa terpukul dan kesal. Kata-kata itu adalah ungkapan kejenuhan dan beban emosional yang dialaminya dalam melaksanakan panggilannya sebagai seorang nabi. Dalam bacaan kedua, kita mendengar Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, "Karena itu, saudara-saudara, demi rahmat Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Rasul Paulus meminta para jemaat dan kita semua untuk mempersembahkan tubuh kita. Ini mengacu pada pengorbanan diri, di mana kita diberitahu untuk menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita, tidak hanya aspek rohani atau roh saja, tetapi juga tindakan dan sikap kita sehari-hari. Tubuh kita hendaknya kudus, yang berarti dianggap suci dan dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan kekudusan yang mencerminkan karakter Allah dalam tindakan dan perilaku kita. Kita juga hendaknya berkenan kepada Allah, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Rasul Paulus menjelaskan bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup adalah bentuk ibadah yang sejati. Ini menunjukkan bahwa hidup kita sehari-hari ketika dilakukan dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip iman kita dapat menjadi wujud ibadah kepada Tuhan yang sama pentingnya dengan bentuk-bentuk ibadah formal lainnya. Jadi inti dari kata-kata Rasul Paulus ini adalah tentang hidup yang konsisten dengan iman kita, menghormati tubuh sebagai tempat peribadatan, dan menjalani hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah sebagai wujud ibadah yang sejati. Dan pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24, kita mendengar Yesus berkata kepada murid-muridnya,
jika ada orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maksud dari perkataan Yesus ini adalah panggilan untuk hidup dalam komitmen yang sungguh-sungguh dan mendalam dalam mengikuti Dia. Menyangkal diri sendiri bukan berarti mengabaikan atau merendahkan diri, tetapi lebih daripada itu menempatkan kehendak dan keinginan pribadi di bawah kehendak Allah dan prinsip-prinsip Kristiani. Ini melibatkan kemampuan untuk melepaskan ego, kepentingan pribadi yang egois, dan dorongan untuk mengutamakan diri sendiri. Yesus mengajak untuk mengikutinya dengan segala konsekuensi. Ini tidak hanya berbicara tentang mengikutinya dalam momen-momen tertentu, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengikuti Yesus berarti mengadopsi nilai-nilainya, contoh hidupnya, dan menghadapi tantangan dan ujian dengan iman yang teguh. Pernyataan memikul salibnya merujuk pada kesediaan untuk menerima penderitaan dan tantangan yang mungkin datang sebagai akibat dari keputusan untuk mengikuti Yesus. Salib adalah simbol penderitaan dan pengorbanan yang Yesus sendiri alami dalam menggenapi rencana penyelamatan. Ini mengajak kita untuk bersedia menghadapi tantangan dan penderitaan dengan keyakinan bahwa mengikuti Yesus adalah nilai yang lebih tinggi. Menjadi murid Yesus melibatkan komitmen yang kuat dan tidak tergoyahkan, tanpa pandang bulu terhadap kesulitan atau godaan yang mungkin muncul. Secara keseluruhan perkataan Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk mengambil tindakan konkret dalam mengikutinya dengan memberi prioritas kepada kehendak Allah daripada keinginan diri sendiri, serta siap untuk menerima tantangan dan pengorbanan dalam perjalanan mengikuti Yesus. Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, benang merah yang menghubungkan ketiga bacaan pada hari Minggu ini adalah panggilan untuk hidup dalam pengorbanan, komitmen yang mendalam, dan mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan diri kita sendiri. Ketika bacaan tersebut merujuk pada sikap mental dan spiritual yang mengarah pada pengabdian yang tulus kepada Tuhan dan prinsip-prinsip iman kita. Ini adalah panggilan untuk mengalami iman dengan tindakan konkret dan memberikan diri secara penuh kepada Tuhan. Semoga rahmat Allah menuntun kita agar senantiasa setia pada kehendak-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.